Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Hasanah. Saya dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan aktivitas dalam belajar. Sebelum memasuki penjelasan, saya akan menyebutkan beberapa poin yang akan menjadi penjelasan kali ini, yaitu pertama, pengertian motivasi, kedua, kebutuhan motivasi dalam belajar, ketiga, fungsi motivasi dalam belajar, keempat, macam-macam motivasi dalam belajar, kelima, perlunya aktivitas dalam belajar, keenam, prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar, ketujuh, jenis-jenis aktivitas dalam belajar. Sekarang memasuki penjelasan yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris, yakni motivation, namun asalnya adalah motif, yang juga telah digunakan dalam bahasa Melayu, yakni kata motif yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Secara ringkas, pengertian motivasi dapat diartikan sebagai tujuan atau pendorong dengan tujuan sebenarnya yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif maupun negatif. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi dalam belajar merupakan segala daya penggerak di dalam diri siswa yang muncul terhadap kegiatan yang akan menjamin kelangsungan dalam belajar dan mengarahkan pada kegiatan belajar pula, sehingga terwujudnya tujuan kegiatan belajar yang dikehendakinya. Selanjutnya, sekarang memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu kebutuhan motivasi dalam belajar. Motivasi akan selalu berkaitan dengan soal kebutuhan. Sebab-sebab seseorang akan terdorong melakukan sesuatu bila merasa ada suatu kebutuhan. Kebutuhan ini timbul karena adanya keadaan yang tidak seimbang, tidak serasi, atau rasa ketegangan yang menuntut suatu kepuasan. Menurut Morgan dan ditulis kembali oleh S. Nasution, manusia hidup dengan memiliki beberapa kebutuhan, yakni kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, kebutuhan untuk mencapai hasil, kebutuhan untuk mengatasi kesulitan, kebutuhan fisiologis, kebutuhan atas keamanan, dan kebutuhan akan cinta dan kasih. Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri ini, yakni mengembangkan bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan, sosial, dan membentukkan pribadi. Selanjutnya, pembelajaran yang ketiga, yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Serangkaian kegiatan yang dilakukan masing-masing pihak dilatar belakangi oleh sesuatu yang dinamakan motivasi. Motivasi tersebut bertalian langsung dengan tujuan. Dengan demikian, motivasi memengaruhi adanya kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 3 fungsi motivasi, yaitu pertama, mendorong manusia untuk berbuat, kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi yang lainnya. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Pembelajaran keempat, yaitu macam-macam motivasi. Beberapa ahli mendorong
menggolongkan motivasi menjadi dua, yaitu motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Motivasi jasmaniah seperti refleks, insting otomatis, dan nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan. Ada juga yang menggolongkan motivasi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang perlu aktif, yang menjadi aktif atau berfungsinya perlu dirangsang dari dalam. Karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsangan dari luar. Pembelajaran kelima yaitu perlunya aktivitas dalam belajar. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebagai rasionalitasnya, hal ini juga mendapat pengakuan dari berbagai ahli pendidikan. Dengan adanya pandangan dari berbagai ahli tersebut, jelas bahwa dalam kegiatan belajar, subjek didik atau siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Pembelajaran keenam yaitu prinsip-prinsip aktivitas. Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar, hal ini akan dilihat dari sudut pandang perkembangan konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Secara garis besar, ilmu jiwa ini dibagi menjadi dua pandangan, yakni ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama, siswa diibaratkan kertas putih, sedangkan unsur dari luar yang menulisi adalah guru. Dalam hal ini terserah kepada guru, mau dibawa kemana, mau diapakan siswa itu. Karena guru adalah yang memberi dan mengatur isinya. Dengan demikian, aktivitas didominasi oleh guru, sedangkan anak didik bersifat pasif dan menerima begitu saja. Guru menjadi seorang yang adikuasa di dalam kelas. Menurut pandangan yang kedua adalah pandangan ilmu jiwa modern. Dalam hal ini, anaklah yang beraktivitas, berbuat, dan harus aktif sendiri. Guru bertugas menyediakan bahan pelajaran, tetapi yang mengolah dan mencerna adalah para siswa, sesuai dengan bakat, kemauan, dan latar belakang masing-masing. Pembelajaran ketujuh yaitu jenis-jenis aktivitas dalam belajar. Jenis-jenis aktivitas dalam belajar dibagi menjadi 7, yaitu pertama, visual activities atau aktivitas visual. Kedua, listening activities atau aktivitas mendengarkan. Ketiga, reading activities atau aktivitas menulis. Keempat, drawing activities atau aktivitas menggambar. Kelima, motor activities atau aktivitas motorik. Keenam, mental activities atau aktivitas mental. Dan ketujuh, emotional activities atau aktivitas emosional.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembelajaran ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.